Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang cerah ini. Allah SWT kumpulkan kita dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga, dan dapat menghadiri kajian virtual, liqo virtual yang kita laksanakan setiap pagi di Sabtu subuh ini. Semoga kedatangan kita, pertemuan kita senantiasa memberikan manfaat pada kita dan keluarga dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada pertemuan 2 pekan yang kemarin kita sudah membahas tentang Rifatul Insan, fungsi, tugas, dan juga hakikat manusia. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan sebuah tema kebutuhan manusia terhadap seorang Rasul. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, kita maklumi bersama bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yang Allah ciptakan di atas fitrahnya. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, ayat yang ke-30, yang artinya, dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi au yumajis sanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah dengan sifat-sifat dan karakter dasar yang asli. Secara fitrah manusia mengakui keberadaan Al-Khaliq, yaitu Tuhan yang telah menciptakannya, menciptakan dirinya, orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan menciptakan alam semesta ini. Info yang paling valid bahwa manusia telah memiliki kesadaran tentang adanya Rob atau Tuhan yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta ini hanya kita dapatkan pada wahyu. Karena keberadaan manusia itu sendiri sebelum lahir ke bumi termasuk di dalam alam gaib. Sementara itu hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Al-Quran menginformasikan bahwa Allah telah mengambil sumpah dari anak-anak Adam yang masih berada di tulang sulbi.
yang ada di tulang sulbi ayah mereka. Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka mereka menjawab, bala, betul, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadikan saksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah SWT. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hingga hari ini belum ada seorang manusia pun yang mengklaim telah menciptakan dirinya, apalagi menciptakan alam semesta ini. Semua mengakui bahwa Allah SWT yang telah menciptakannya, termasuk orang-orang ateis sekalipun, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa alam ini terjadi tanpa pencipta pertama yang telah menciptakan sebab-sebab tersebut. Karena pengakuannya akan keberadaan Al-Khaliq itu, maka secara fitrah manusia juga memiliki kecenderungan untuk menyembahnya sebagai wujud syukur atas nikmat hidup, atas nikmat rezeki dan pemeliharaan yang telah ia terimanya dari Tuhannya, dari Allah SWT. Penyembahan manusia kepada sesuatu yang tidak pernah menciptakan, yang tidak pernah menciptakan kita, merupakan penyimpangan dari fitrah ini. Penyimpangan itu terjadi karena pengaruh eksternal berupa godaan setan yang telah dan selalu berusaha menyesatkan manusia. Akibatnya mereka menyembah, akibatnya mereka mengabdi pada hal-hal yang ditakuti, yang aneh, yang besar, yang luar biasa. Bahkan ada juga manusia yang menyembah dirinya sendiri. Kesombongannya, ketakaburannya menyebabkan manusia lupa akan hakikat penciptanya, sehingga manusia mengagungkan terlalu kepada dirinya sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Secara fitrah manusia memang menginginkan kehidupan yang teratur, kehidupan yang selaras, harmonis dan seimbang. Ia tidak menginginkan kerusakan, ia tidak menginginkan kesemrawutan, ia tidak menginginkan kekacauan. Ia ingin hidup tenang, manusia ingin hidup damai. Kita semua ingin dan menginginkan suasana yang tentram, aman, nyaman, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih sesamanya. Fitrah yang suci itu apabila terawat dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang benar, akan melahirkan kebaikan bagi diri manusia dan alam semesta. Tidak ada yang ingin hidup di dalam ancaman, tidak ada yang ingin hidup dalam teror, tidak ada yang ingin hidup di dalam penjajahan, tidak ada yang ingin hidup di dalam ketakutan. Sementara itu, ada makhluk lain yang berusaha untuk menimbulkan kekacauan dan keributan, sehingga mengakibatkan antar mereka bermusuh-musuhan, saling bertengkar, bahkan saling membunuh. Makhluk yang selalu membuat kerusakan dan memprovokasi manusia untuk berbuat kerusakan, itulah yang kita kenal dengan sebutan
setan. Berkaitan dengan ini Allah SWT berfirman ya, di dalam surah Al-Fatir ya, artinya ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sungguhnya setan-setan itu hanya akan mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Fatir ayat yang ke-6. Setan telah menculik mereka sehingga mereka berbuat kemusyrikan, ya, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya, dan mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Jadi terbolak terbalik. Gitu. Nah, untuk merawat fitrah, untuk merawat nafsu, melawan hawa nafsu dan memerangi setan ini, tentunya manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah. Akan tetapi Allah yang maha gaib dan maha agung itu tidak mungkin kita temui secara langsung. Bahkan ia sendiri tak kuasa untuk berhadapan langsung dengannya. Karena itulah Allah SWT kemudian mengutus para rasul. Allah SWT mengutus para nabi, baik dari kalangan malaikat maupun manusia pilihan. Tugas para rasul dari kalangan malaikat maupun manusia pilihan. Tugas para rasul itu adalah memberi petunjuk dan membimbing mereka bagaimana agar manusia mengenal penciptanya, agar manusia mengenal Tuhannya, agar manusia mengenal Robnya. Kalau manusia ingin bersyukur, kita ingin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti apa? Lalu bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah yang telah menciptakannya, memberi rezeki dan memilikinya. Para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Manusia dibimbing bagaimana melakukan ibadah yang benar dan bagaimana bersyukur kepada Tuhannya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang keluar dari mulut seorang Rasulullah SAW melainkan itu adalah wahyu dari Allah SWT. Lalu apa akibatnya apabila manusia tidak mendapatkan atau tidak mengikuti tuntunan dan bimbingan dari para rasul? Karena fitrahnya menitahkan dirinya untuk mengagungkan, bahkan menyembah sesuatu yang maha kuat, yang maha agung, yang maha kuasa. Maka akhirnya ada sebagian manusia yang mengagungkan dan atau menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak agung, sebenarnya tidak kuat, dan sebenarnya juga tidak kuasa. Ada di antara mereka yang menyembah patung yang terbuat dari batu, patung yang terbuat dari tanah, bahkan patung yang ia ciptakan sendiri, patung yang manusia ciptakan sendiri lalu disembahnya. Maka cobalah kita renungkan, apakah pantas manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang terbaik, sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk pilihan, mengagungkan dan menyembah patung yang tidak bisa memberikan manfaat maupun tidak bisa memberikan madarat? Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia sendiri tidak dapat berkata-kata. Dia sendiri tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Bahkan apabila ada suatu bahaya, ia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya itu. Sesuatu yang lemah, tapi dengan kebodohannya manusia banyak yang menyembahnya. Patung-patung berhala-berhala yang ada yang dijadikan sembahan. Ibadah yang diberikan kepada selain Allah sebenarnya hanyalah
akan menghinakan manusia itu sendiri. Sementara itu kita tidak dapat mengenal Allah dan tidak akan mengetahui bagaimana cara kita bersyukur kepadanya dan bagaimana kita menyembahnya kalau tidak mendapat petunjuk dan bimbingan, kalau tidak ada mentornya, kalau tidak ada coachnya. Karena kehidupan ini haruslah ada pembelajaran, ada contohnya, ada tauladannya, ada pelatihnya. Agar kita tidak menyimpang dari hal-hal yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dengan demikian dari orean tadi, maka jelaslah bagi kita semua bahwa sebenarnya Nabi dan Rasul itu merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Alhamdulillah bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul itu di setiap masa, di setiap zaman. Dan yang terakhir, yang diutus kepada kita semua, umat terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya fungsi bimbingan ini diwariskan kepada para ulama, sehingga setiap 100 tahun pasti ada mujadid yang Allah utus untuk memperbarui agama kita, untuk membimbing kita. Tuntunan dan bimbingan para rasul dan ulama-ulama pewaris Nabi, apabila kita ikuti dengan baik dan benar dan juga disiplin, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan kita tidak perlu mencari-cari bimbingan-bimbingan selain daripada dari Rasulullah SAW yang telah diutus kepada kita untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita sehingga kita semua bisa bahagia fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat dengan menempati surga yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tausiah singkat pada Sabtu pagi ini, semoga bermanfaat, khususnya buat kita semua, buat keluarga dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita, karena yang paling beruntung bukan yang berbicara, juga bukan yang mendengarkan, namun yang paling beruntung dan bahagia adalah yang mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.